Saya mau tanya sesuatu ke kamu. Pernah nggak kamu ngerasa capek kerja, udah hemat sana-sini, tapi tabungan nggak pernah nambah, bahkan kadang minus. Dan kamu nggak tahu kemana perginya uang itu semua. Saya juga pernah ngerasain itu. Dulu saya pikir saya cuma kurang kerja keras, tapi ternyata masalahnya bukan cuma di kerja, tapi di cara kita memperlakukan uang. Ada 5 kebiasaan saya sebut sebagai dosa keuangan yang tanpa sadar saya dan mungkin juga kamu lakukan setiap hari. Dan jujur aja yang paling parah bukan yang kamu kira. Kalau kamu ngerasa hidupmu stagnan secara finansial, mungkin video ini bisa jadi titik balik. Saya akan bongkar satu persatu, tapi janji ya, tonton sampai akhir karena dosa keuangan kelima adalah yang paling diam-diam, bikin kamu susah kaya. Saya mau jujur ke kamu. Apa yang akan kamu dengar setelah ini mungkin akan terasa nggak enak. Tapi justru karena nggak enak, kita butuh tahu. Karena saya pun dulu begitu. Hidup dari gaji ke gaji, merasa sudah hemat, sudah kerja keras, tapi tetap aja uang seperti menguap. Sampai akhirnya saya sadar, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini saya anggap wajar, padahal diam-diam mereka itu racun yang bikin saya susah berkembang secara finansial. Dan yang lebih mengejutkan, kebiasaan-kebiasaan ini bukan cuma saya yang punya. Saya lihat itu juga terjadi di banyak orang, teman, keluarga, bahkan mungkin kamu sendiri. Itu sebabnya video ini saya buat supaya kita bisa buka mata bareng. Karena kadang yang bikin kita nggak maju itu bukan karena kita malas atau bodoh, tapi karena kita nggak pernah diajarin cara berpikir yang benar soal uang. Kamu lagi nonton Still Balance, tempat saya dan kamu belajar bareng tentang keuangan, gaya hidup, dan hal-hal penting yang jarang dibicarakan di sekolah. Channel ini nggak ngajarin kamu jadi super kaya dalam semalam, tapi ngajak kamu ngerti cara berpikir yang bikin hidup lebih tenang, lebih bebas, dan yang paling penting lebih seimbang. Karena di dunia yang makin cepat ini, kita nggak cuma butuh uang, kita juga butuh arah. Saya mulai dari dosa pertama ya, karena ini yang paling sering terjadi, dan paling banyak nggak kita sadari. Saya pernah di posisi itu, punya penghasilan 4 juta, tapi pengeluaran saya bisa tembus 5 juta. Lucu ya? Penghasilan segitu tapi masih berani gaya. Makan di luar terus, upgrade gadget padahal masih fungsi, nongkrong tiap akhir pekan, dan yang paling parah, saya sempat ambil cicilan motor yang sebenarnya belum saya butuhkan saat itu. Kenapa? Karena saya pengen kelihatan mapan. Saya pengen orang lihat saya sebagai orang sukses, meskipun kenyataannya saya ngos-ngosan tiap akhir bulan. Dan parahnya, itu jadi kebiasaan. Saya ngutang buat nutupin gaya hidup, lalu ngutang lagi buat nutupin utang sebelumnya. Seperti balon bocor yang terus saya isi air. Lama-lama jebol. Dan saya tenggelam dalam tekanan finansial sendiri. Saya tahu ini mungkin juga kejadian di hidup kamu. Kamu kerja keras, kamu dapat gaji, tapi nggak pernah tahu kenapa uangnya nggak pernah cukup. Dan kalau kita jujur sama diri sendiri, bisa jadi kita hidup di atas kemampuan kita. Gaji 5 juta, tapi pengen punya gaya hidup kayak orang dengan gaji 15 juta. Itu nggak bakal pernah seimbang. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu nggak sendirian. Saya juga pernah. Tapi setelah saya sadar, saya mulai pelan-pelan turunkan ekspektasi gaya hidup saya. Saya ganti nongkrong tiap minggu jadi sebulan sekali. Saya tahan beli barang baru dan belajar bilang nanti aja ke diri sendiri. Dan jujur, itu nggak mudah. Tapi itu titik balik saya. Dosa keuangan yang kedua. Ini lebih sunyi, tapi efeknya panjang, yaitu nggak punya dana darurat. Saya cerita ya. Suatu hari motor saya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ternyata kerusakannya parah dan butuh biaya perbaikan lebih dari 1 juta. Uang segitu waktu itu nggak ada di tabungan saya. Akhirnya saya pinjam dari pinjol. Saya tahu itu keputusan buruk, tapi saat itu saya kepepet. Masalahnya bukan cuma di utangnya, tapi tekanan mental, rasa bersalah, bunga 25% yang terus nambah. Semua itu bikin saya nggak bisa tidur tenang selama berminggu-minggu. Padahal kalau waktu itu saya punya dana darurat, mungkin ceritanya beda. Saya nggak perlu panik, saya nggak perlu pinjam, dan saya bisa hadapi krisis kecil itu dengan kepala dingin. Makanya sekarang saya biasakan sisihkan minimal 10% dari penghasilan saya untuk dana darurat. Nggak harus besar langsung, tapi yang penting rutin. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi pelampung hidup. Dana darurat itu bukan buat gaya, tapi buat kamu bisa tetap tenang kalau hal buruk datang tiba-tiba. Kalau kamu belum punya, nggak apa-apa. Mulai aja dari sekarang, meskipun cuma 50.000 per minggu, yang penting konsisten. Percaya deh, kamu akan berterima kasih ke diri kamu sendiri nanti. Kita lanjut ke dosa keuangan ketiga.
nggak mencatat pengeluaran. Ini sepele banget kelihatannya, tapi efeknya besar. Saya kasih contoh. Pernah nggak kamu ngerasa gaji kamu tuh cepet banget habis, tapi kamu nggak tahu habis buat apa? Saya dulu begitu. Saya pikir saya nggak boros, karena nggak beli barang mahal. Tapi ternyata uang saya bocor tiap hari dari hal kecil yang nggak saya sadari. Jajan kopi, ongkir makanan online, parkir, dan langganan aplikasi yang lupa saya pakai. Setelah saya mulai catat pengeluaran secara jujur dan teliti, saya baru sadar betapa banyak uang yang hilang karena saya nggak sadar menghabiskannya. Catatan keuangan itu seperti cermin. Kadang bikin malu lihatnya, tapi juga bikin sadar. Saya pakai aplikasi sederhana di HP. Setiap kali keluar uang, langsung catat. Dan dari sana saya bisa tahu pola saya, mana yang bisa saya kurangi, dan bagaimana saya bisa mulai mengatur prioritas. Kalau kamu belum pernah coba, cobain seminggu aja. Catat semua pengeluaran kamu. Saya yakin kamu bakal terkejut sendiri. Dosa 4 ini bisa dibilang banyak orang jatuh di sini. Termasuk saya dulu. Mengandalkan satu sumber penghasilan. Waktu itu saya pikir, gaji bulanan cukup. Saya kerja kantoran, gaji lancar, hidup oke. Tapi semuanya berubah ketika pandemi datang. Gaji saya dipotong, bonus dihilangkan, dan saya mulai panik. Karena saya nggak punya sumber pendapatan lain. Nol. Dari situ saya belajar, bergantung hanya pada satu sumber penghasilan itu seperti berdiri di atas satu kaki terus-menerus. Capek dan rawan jatuh. Akhirnya, saya mulai nyari cara untuk punya penghasilan tambahan. Saya nggak langsung sukses, tapi saya mulai dari hal kecil. Freelance nulis, jualan online, sampai bikin konten kayak sekarang ini. Dan ternyata dengan satu langkah kecil itu, saya punya lebih banyak rasa aman. Kalau gaji telat atau hilang, saya nggak langsung jatuh. Kalau kamu sekarang masih bergantung pada satu sumber, coba pikirkan, kamu punya hobi apa? Kamu bisa bantu orang dengan keahlian apa? Sekarang banyak banget peluang side hustle, dari jadi content creator, dropshipper, nulis, desain, sampai jadi admin sosial media. Bukan berarti kamu harus punya 5 pekerjaan, tapi punya satu cadangan bisa jadi penyelamat. Dan kita masuk ke dosa keuangan kelima. Dan menurut saya ini yang paling berbahaya karena sifatnya diam-diam. Yaitu menunda belajar soal uang. Kita sering banget bilang nanti aja deh belajar investasi. Atau aku masih muda, belum waktunya mikirin keuangan. Dan kita pikir nggak masalah, sampai akhirnya kita kehilangan waktu dan peluang yang nggak bisa kita tarik kembali. Saya juga begitu dulu. Saya pikir literasi keuangan itu buat orang tua, buat orang kaya. Tapi ternyata justru karena saya nggak tahu, saya jatuh di banyak lubang. Saya ditawari produk keuangan yang nggak cocok. Saya ikut investasi bodong. Saya nyimpen uang di tempat yang nilainya terus tergerus inflasi. Dan semua itu tuh terjadi karena saya nggak ngerti, karena saya nggak belajar dari awal. Padahal belajar soal uang nggak harus rumit. Mulai dari nonton video kayak ini, baca artikel pendek, ikut kelas gratis. Yang penting kita punya kemauan untuk ngerti. Karena nggak ada yang bisa atur uang kita selain diri kita sendiri. Dan kalau kamu udah nonton video ini sampai sini, saya percaya kamu sudah mulai langkah pertama. Kamu udah lebih dari banyak orang yang masih belum sadar pentingnya literasi finansial. Jadi jangan berhenti di sini. Setelah video ini, coba buka satu tab baru. Cari tahu soal dana darurat lebih dalam, atau tanya ke diri kamu, apa kebiasaan keuangan yang selama ini aku salah pahami? Saya dan kamu bukan manusia sempurna. Kita pernah salah. Tapi kabar baiknya, kita bisa belajar. Dan 5 dosa keuangan ini cuma jadi dosa kalau kita terus ulangi. Tapi, kalau kita sudah sadar dan berusaha berubah, itu bukan dosa lagi. Itu jadi pelajaran. Dan ingat, tujuan kita bukan jadi orang paling kaya di dunia. Tujuan kita adalah jadi orang yang bisa hidup dengan tenang, dengan cukup, dan gak terus dikejar-kejar rasa kurang. Oke, sekarang coba kita tarik napas sebentar. Kita udah ngobrol banyak soal gaya hidup yang kadang nggak sadar kita lebaikan, soal pentingnya dana darurat, tentang catatan kecil yang bisa menyelamatkan keuangan kita, betapa rapuhnya hidup dengan satu sumber penghasilan, dan bahaya diam-diam dari menunda belajar soal uang. Dan saya tahu nggak semua hal tadi mudah untuk diubah. Saya pun butuh waktu untuk mulai sadar dan lebih lama lagi buat bisa benar-benar disiplin. Tapi di titik ini, saya percaya satu hal. Kesalahan keuangan itu wajar. Tapi kalau kita terus membiarkannya, itu bukan lagi ketidaktahuan. Itu jadi pilihan. Saya dan kamu mungkin nggak bisa langsung berubah dalam semalam. Tapi satu kesadaran kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan. Nggak perlu langsung sempurna, nggak perlu langsung punya semua. Yang penting, mulai.
Mulai sadar, mulai catat, mulai tahan diri, mulai belajar, dan mulai menata keuangan, bukan buat pamer, tapi buat bisa hidup dengan lebih tenang. Karena buat saya pribadi, kaya itu bukan sekadar angka di rekening. Kaya itu ketika saya bisa tidur tanpa mikirin tagihan. Kaya itu ketika saya tahu saya punya pilihan, bukan tekanan. Dan mungkin, kamu juga nyari hal yang sama kan? Jadi hari ini kalau kamu merasa relate sama satu aja dari 5 dosa tadi, itu bukan akhir. Justru itu tanda kamu sudah ada di jalan yang benar. Jalan untuk jadi lebih bijak, lebih sadar, dan lebih seimbang. Dan dari sini, saya harap kamu bisa lanjutkan langkah kecil ini. Jadi, langkah besar ke depan. Kalau kamu udah nonton sampai bagian ini, saya mau bilang terima kasih. Karena nggak semua orang mau duduk tenang dan dengerin hal-hal kayak gini. Urusan duit itu sensitif, kadang bikin malu, kadang bikin cemas. Tapi justru karena itu, kita butuh berani ngobrolin. Sekarang saya pengen tahu dari kamu. Dari 5 dosa keuangan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan tanpa sadar? Tulis di kolom komentar ya. Kita saling belajar bareng. Saya baca satu-satu, dan siapa tahu pengalaman kamu bisa bantu orang lain juga. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa klik like, biar algoritma YouTube tahu video kayak gini penting buat banyak orang. Dan kalau kamu pengen terus belajar tentang keuangan, gaya hidup sederhana, dan bagaimana caranya hidup lebih tenang, subscribe aja ke channel ini, karena saya dan kamu bakal ngobrol rutin tiap minggu. Ingat ya, kita nggak harus sempurna untuk bisa mulai, dan kamu nggak sendirian dalam proses ini, karena pada akhirnya, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.